obrolan. Maksudnya, ya, tinggalkanlah obrolan-obrolan, pembicaraan-pembicaraan, kecuali di sana ada manfaatnya. Ya. Watarkul mukhalatati linnas, dan tinggalkanlah bergaul, atau janganlah bergaul, gitulah ya. Janganlah bergaul illa fima la budda minhu, kecuali memang harus bergaul, ya. Jadi apa namanya, kita diberikan pilihan. Kalau kita ingin bergaul dengan manusia, maka bergaulah apabila bergaul itu memang ada manfaatnya. Tapi ketika misalnya pergaulan itu mengakibatkan rusaknya akhlak, ya maka jangan bergaul. Nah, disinilah kita misalnya mengontrol pergaulan anak-anak kita gitu ya. Maka ketika bergaul, lihat siapa temannya, kemudian pergaulannya tentang apa, gitu. Itu yang harus diverifikasi oleh orang tua ya, sebagai orang tua, sehingga ketika kita melihat ada pergaulan yang baik, maka ketika dia bergaul akan menumbuh, akan memproses dia menjadi orang yang bertumbuh baik dari sisi agamanya. Sebaliknya, ketika dia bergaul dengan seorang pergaulan yang salah, maka akan memunculkan efek negatif. Maka disinilah pertimbangan kita, kenapa kita harus wanti-wanti dengan pergaulan. Apalagi watarku talabid dunya, tinggalkanlah dunia, tinggalkan dengan dunia gitu ya. Illa fima la damin, kecuali memang diharuskan untuk mencari dunia. Contoh, untuk ma'isyah. Ma'isyah itu kebutuhan keluarga, nafkah dan lain sebagainya. Itu harus gitu kan, harus. Tapi ketika ini orang jualan ya, padahal tesabaraha jualan nama, gitu kan? Bati nama tesabaraha, tapi dia berani rela apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Kan ini kacau. Ya. Dia mencari dunia. Dunia itu sebetulnya untuk ibadah kepada Allah, ya, sebagai wasilah. Tapi dia gunakan bukan untuk ibadah kepada Allah. Dia mencari harta. Ya. Seharusnya harta itu digunakan untuk membeli makanan, agar makanan yang dia makan itu bisa menguatkan otot dia untuk ibadah kepada Allah. Tapi malah ketika dia mencari dunia, mencari makan, malah dia meninggalkan kewajiban untuk menyembah Allah, yaitu sholat. Nah ini kan udah salah. Maka tenana undangan dunia, tapi ingat karena ibadah kepada Allah. Tenana undangan dunia, nggak masalah, nggak ada larangan, asal dia tidak melupakan perintah-perintah Allah. Ya, perintah sholat, perintah ngaji, perintah belajar agama, itu perintah Allah. Ya. Yang harus dijalankan oleh setiap kaum muslimin. Ya. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Muslim tidak melihat usia. Apakah dia itu usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 70 tahun. Mencari ilmu itu tidak
melihat usia. Ya. Ketika dia belum tahu tentang bagaimana itu sholat, maka perkara ilmu sholat itu jadi wajib bagi dia. Maka dia statusnya wajib dalam mencari ilmu agama tentang terkait dengan ibadah sholat. Kan gitu. Sibuknya dunia sampai lupa untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, berarti dia sudah menyampingkan agama. Maka di sini apa? Tarku talabid dunya. Nah, tinggalkanlah dunia yang seperti itu. Kalau menyebabkan meninggalkan agama, meninggalkan akhirat. Seperti itu. Faida akrohal insan. Lalu apabila dipaksa ala qauli syirki, seorang muslim dipaksa ala qauli syirki untuk berbicara kesyirikan atau menyekutukan Allah, seperti Ammar bin Yasir, dia dipaksa untuk menyembah patung berhala karena dia orang tuanya disiksa. Dia disiksa, dipaksa untuk menyembah Lata Uzza Manat, ya kan? Ketika dipaksa, karena terpaksa, asal hatinya menolak, tidak masalah. Tidak masalah. Asal hatinya menolak. Ya. Kalau dipaksa. Jadi, faida akrohal insan ala qauli syirki, apabila seorang manusia dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang ucapan yang syirik, awis sukun anil khair, atau berdiam diri daripada kebaikan, cicing mah mana mah, entong dakwah, entong, misalnya, ya. Cicing mah mana mah, entong ngajar, entong, cicing di mah, dipaksa untuk menyembah selain Allah, dipaksa untuk tidak berbicara benar, dipaksa untuk tidak bicara yang benar. Ya. Kemudian wa khafa ala nafsihi, dia takut pada dirinya, min qaulil khair, dari ucapan baik. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang baik, fahuwa ma'dzurun, maka hal tersebut itu diampuni oleh Allah. Ketika ada apa? Ada paksaan. Paksaan bagi seseorang untuk mengucapkan kesyirikan, ya, dan menjauhi daripada perkataan kebaikan, disuruh diam untuk mengatakan kebenaran, ya. Karena dia dipaksa, ya, maka fahuwa ma'dzurun, dia diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kalau misalkan dia misalnya ini tidak mengucapkan ucapan yang syirik, misalnya, itu dibunuh, diancam, disiksa. Kalau dia tidak diam terhadap ucapan kebenarannya, maka diancam. Nah, maka di sini posisinya apa? Ma'dzurun. Kalau dia aduh nggak kuat nih siksaan, maka Allah akan mengampuni, ya, memberi ampunan kepadanya. Ya. Wa qad tajawazallahu anhu kadza. Demikianlah sebagaimana yang diterangkan perkara ini, ya, oleh Imam As-Suhaimi. Imam Suhaimi. Wa syu'batu ar-rabi'atu was-sab'un, cabang iman yang ke-74. Al-judu ais-sakha'u. Cabang iman ke-74 itu adalah al-jud. Al-jud itu artinya